Coba jawab dulu pertanyaan saya. Jikalau seorang muslim taat, tunduk, patuh sama anaknya Aminah, maka sejatinya seorang muslim tersebut sedang menundukkan diri taat kepada Allah, betul? Ya karena itu perintah Allah. Iya, artinya kata Muhammad, tenang, ini kan kata Muhammad nih. Barang siapa yang taat kepadaku, maka sesungguhnya dia sedang taat kepada Allah. Ya. Berarti yang ditaati umat muslim, yang kepadanya umat muslim tunduk patuh, siapa orangnya? Kepada gini Bang Edi, saya jelaskan ya, saya jawab ya. Ketuker-tuker nanti Allah sama Muhammad. Saya jawab. Silakan. Ya. Jadi kalau memang Bang Edis bertanya, kemudian Bang Edis itu menjawab dengan akal pikiran Bang Edis sendiri, itu endingnya pasti dolun mudi, sesat dan menyesatkan. Barang siapa menaati Rasul, yaitu Nabi Muhammad, maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Dan ini Bang Edis, taat yang dimaksud dalam penjelasan baik hadis baginda Rasul atau Nabi Muhammad itu dalam rangka taat dalam ajaran Bang Edis, begitu. Taat dalam ajaran segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, maka yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad, maka itu sama halnya dengan yang diperintahkan oleh Allah. Jadi siapa yang ditaati oleh umat muslim? Taat kepada Nabi Muhammad, taat kepada Allah sejatinya. Iya, artinya tidak mungkin bisa taat sama Allah tanpa taat sama Muhammad, betul? Karena Nabi Muhammad utusan Allah Bang Edis. Iya, makanya saya bilang umat muslim itu menyerahkan ketaatan, ketundukan, kepatuhan kepada seorang manusia, anaknya Aminah. Betul? Betul? Oke, sekarang gini, mentaati Yesus, Yesus itu anaknya Maryam, betul? Sementara secara biologis ya. Iya. Kemudian umat Kristen termasuk Bang Edis itu bukan lagi patuh, bukan lagi taat kepada Isa putra Maryam, tapi sudah melampaui batas sampai taraf menuhankan. Padahal di sini ya, di dalam Injil saya bacakan, di dalam Injil. Taraf menuhankan. Sebentar. Taraf menuhankan. Emang menuhankan itu gimana? Kok kita kesini-sini lagi sih? Bukan, gitu sih. Makanya saya bacakan. Sebentar. Ini lagi, ini penyakit kita ini. Sampai kepada taraf menuhankan. Oke, taraf menuhankan itu seperti apa? Sekarang saya tanya, Tuhan Bang Edis itu siapa? Kok ditanya taraf menuhankan, Anda lari kemana-mana sih? Semua orang Kristen kalau ditanya siapakah yang menjadi Robnya, siapakah yang menjadi Tuhannya atau Tuannya, maka jawabannya Bapa, Firman atau Yesus dan Roh Kudus. Tiga yang satu. Nah, kalau umat muslim ditanya siapa yang jadi Rob kalian, siapa yang jadi Tuhan atau Tuan kalian, Allah dan Muhammad. Gimana sih? Oh, kita muter-muter di situ terus, itu tema udah basi, Gus Imam. Udah basi. Sekarang saya bacakan ini. Perintah untuk mentaati Yesus dalam Injil adalah, ya kan? Saya bacakan dalam Yohanes 14:15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini dalam Yohanes ya. Oke. Pertanyaannya sekarang, kita biar nggak debat kusir lagi. Menurut kamu nih, Gus, tenang Gus. Menurut kamu sebagai seorang muslim, orang muslim harus patuh dan taat nggak kepada Yesus? Wajib, bahkan tidak beriman. Seorang muslim jikalau tidak beriman kepada Nabi Isa,
Bahwa Oke. Nabi Isa itu dalam Islam bukan hanya dianggap nabi, Bang Edis. Bahkan Nabi Isa itu digolongkan kepada gelar ulul azmi. Itu luar Baik, biasa sudah, baik. Kalau misalnya kalian menganggap bahwa Yesus sebagai golongan termasuk golongan ulul azmi, di situ ada Yesus, ada Muhammad, ada Ibrahim, kemudian siapa lagi satu lagi, ada Musa, begitu ya? Ya. Nah, sekarang kalau di mulut kalian mengatakan kalian mau taat kepada perintah-perintah Yesus, kenapa kalian malah mengikuti Muhammad? Ketika kamu bilang taat kepada Yesus, di detik yang sama kamu taat kepada Muhammad, itu namanya kamu sedang menipu dirimu sendiri. Karena apa? Karena perintah-perintah Yesus bertolak belakang dengan perintah-perintah Muhammad. Muhammad mengajarkan boleh bohong, Yesus mengajarkan jangan bohong. Satu. Nah, udah saya jawab. Yesus mengajarkan tidak ada kawin-mawin di kehidupan yang akan datang. Muhammad mengajarkan di surga nanti ada pesta seks. Kan udah bertolak belakang, Bang. Gimana kita ini mau mengikuti yang seperti ini? Umat Islam mau mengikuti Yesus, sementara barusan kalau dalam Islam terkait pernikahan itu ada, Bang Idis, ada penjelasannya dalam Islam. Kalau dalam Pernikahan sih, Gus. Injil ada enggak kira-kira di Bible Bang Edis itu ada enggak bab tentang nikah itu? Bab tentang nikah. Tunjukkan. Ada. Tunjukkan. Baik, di dalam kitab Kejadian ya pasal yang kedua, Tuhan berfirman, beranak cuculah dan berkembang biaklah dan penuhilah bumi. Itu perintah langsung kepada Adam dan Hawa. Nah, di dalam agama Islam, bahkan saya katakan Islam itu menurut iman Islam adalah keturunan zina. Yang menjelaskan sebutkan kata nikah saja di situ. Secara jangankan penjelasan Kita secara kok lompat kemana-mana sih, Gus? Saya heran loh kalau diskusi sama orang Islam nggak pernah bisa fokus kepada satu tema gitu loh. Ini kok kita jadi lari kemana-mana sih? Kita ini tema kita adalah barang siapa yang taat mengikuti Muhammad, sesungguhnya dia sedang taat mengikuti Allah, betul? Oke, saya jawab ya. Nah, berarti sebentar. Kalau perintah-perintah Muhammad kita lihat di dalam hadis, di dalam Al-Qur'an, kan perintahnya aneh-aneh. Oke, itu tadi pembahasannya. Tapi ini baru satu bagian dari cerita yang lebih besar. Kalau mau lihat yang lebih seru, cek video lain di channel ini. Klik aja sebelum ditenggelamkan oleh algoritma.